Berdasarkan keputusan Menteri Sosial nomor 73 garing HUK garing 2024, jika terdapat ciri ini dalam kartu keluarganya, maka sah resmi diputus bantuan sosialnya pada periode salur PKH September-Oktober, BPNT September-Oktober, dan Bansos PBI. Bagi nama-nama yang ditetapkan tidak bisa dilanjutkan bantuan sosialnya, tidak akan lagi di-SK-kan menjadi penerima bantuan sosial di tahap berikutnya. Mohon dimaklumi karena sudah ada aturan yang mengikat bagi penerima bantuan sosial. Nah, siapa sajakah yang resmi diputus bantuan sosialnya pada periode salur PKH September-Oktober, BPNT September-Oktober, dan Bansos PBI? Saya akan segera kembali setelah intro singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berlimpah rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, Kementerian Sosial atau Kemensos akan segera menyalurkan bantuan program Keluarga Harapan PKH tahap 5 dan bantuan pangan non-tunai BPNT tahap 6 untuk alokasi bulan September-Oktober 2024. Program Keluarga Harapan PKH tahap 3 dan bantuan pangan non-tunai BPNT tahap 3 untuk alokasi bulan Juli-September 2024, di mana pencairan bantuan ini dijadwalkan dimulai antara akhir bulan September hingga akhir bulan Oktober 2024. Pada proses pencairan bantuan PKH dan BPNT dilakukan melalui dua skema. Yang pertama untuk KPM reguler yang menerima bantuan melalui Bank Himbara, pencairan dilakukan setiap 2 bulan sekali. Yang kedua, bagi KPM ex penerima PT Pos Indonesia yang dialihkan ke KKS untuk pencairan 3 bulan. Bulan September ini menjadi periode pencairan untuk PKH tahap ke-5 dan BPNT tahap ke-6. Berdasarkan hasil pengesahan nama-nama peserta yang ditetapkan dan ditandatangani masing-masing pemerintah daerah kabupaten kota seluruh Indonesia. Kemudian dihimpun oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Pusdatin Kesos ke dalam Bank Data Basis Kemiskinan DTKS yang memuat nama-nama yang ditetapkan nama penerima yang masih bisa dilanjutkan bantuannya dan nama-nama yang diputuskan bansosnya per September 2024. Informasi ini tentunya penting bagi KPM, PKH, dan BPNT bahwa beberapa kelompok mungkin tidak akan menerima bantuan pada tahap yang akan disalurkan saat ini. KPM setiap bulannya yang mengalami pemutahiran data untuk memastikan kelayakan bansos agar tepat sasaran penerimanya. Bagi KPM yang tidak kemasukan saldo pada kartu KKS-nya yaitu yang pertama, non-DTKS, data tidak diverifikasi sampai batas waktu. Nah, contoh seperti ini yang pernah mengusulkan diri sebagai penerima bansos melalui kantor desa ataupun pengusulan secara mandiri, namun tidak mendapatkan respon dari Dinas Sosial Kabupaten. Kemudian, non-DTKS, keluarga tidak layak pemerintah daerah atau sebagai anggota yang ditidaklayakkan. Kemudian non-DTKS tidak padan, non-Papua. Nah kasus seperti ini ya teman-teman, jika data kependudukannya tidak valid, data NIK atau KK tidak sesuai format yang berlaku seperti NIK dan nomor KK kurang atau lebih digit yang ditetapkan yaitu 16 digit atau tidak padan Dukcapil dengan data Kementerian Sosial kecuali di Papua. Kemudian non-DTKS, keluarga dengan pekerjaan tidak layak menerima bansos. Nah ini untuk kategori KPM yang ada dalam kartu keluarganya itu terdeteksi memiliki pekerjaan dengan upah di atas UMR atau UMP. Contohnya yang banyak saat ini bagi KPM yang memiliki anggota keluarga yang bekerja di perusahaan seperti perusahaan pertambangan, pabrik-pabrik, perusahaan yang mengupah sesuai UMR dan UMP. Contohnya bekerja di swalayan, misalnya Alfamart atau Indomart dan banyak lagi contoh lainnya teman-teman. Kemudian non-DTKS, keluarga ASN, Polri, TNI. Nah, bagi yang memiliki anggota keluarga dalam KK ada yang terdeteksi sebagai PNS atau P3K, maka otomatis akan dicabut semua bansos yang ada di dalam daftar kartu keluarga. Kemudian KPM yang meninggal dunia dan tidak ada pengurus pengganti. Nah, teman-teman, secara baku, sebagaimana yang baru-baru ini dirilis keputusan Menteri Sosial nomor 73 garing HUK garing 2024
15 kategori penidaklayakan penerima bansos, yaitu poin 1, alamat tidak ditemukan. Poin kedua, individu tidak ditemukan. Poin ketiga, meninggal dunia. Yang keempat, memiliki pekerjaan sebagai ASN, TNI atau Polri. Yang kelima, anggota keluarga menjadi ASN, TNI atau Polri. Jika dalam kartu keluarganya teman-teman, baik KPM itu sendiri maupun keluarganya dalam satu kakak sudah ada yang memiliki pekerjaan sebagai ASN, TNI atau Polri. Yang keenam, sudah mampu atau tidak memenuhi kriteria program. Kemudian yang ketujuh, pensiunan ASN, TNI atau Polri. Kedelapan, memiliki pekerjaan sebagai guru bersertifikat. 9, memiliki penghasilan rutin dari APBN atau APBD. Kemudian yang ke-10, menolak menerima program bantuan. Selanjutnya yang ke-11, penghasilan di atas upah minimum provinsi atau kabupaten kota. Ke-12, terdaftar sebagai pengurus atau pemilik perusahaan. 13, terdaftar sebagai tenaga kesehatan. 14, berstatus aktif sebagai perangkat desa atau pegawai desa. 15, menerima bantuan sosial selain dari Kementerian Sosial. Nah, bagi KPM pemilik KKS, jika saja terdeteksi 1 atau lebih dari 15 kategori ini, maka kartu KKS-nya tidak terisi saldo lagi karena dihapus kepesertaan bansosnya. Nah, teman-teman, ke-15 kategori ini adalah merupakan ketidaklayakan penerima bansos untuk semua jenis bantuan sosial. Namun untuk penerima PKH memiliki aturan tambahan ketidaklayakan penerima PKH. Nah, kelompok KPM yang tidak bisa cair bantuannya adalah KPM yang tidak lagi memiliki komponen dalam keluarga yang memenuhi syarat. KPM yang gagal cek rekening. Ini disebabkan data anomali atau data tidak valid atau tidak sinkron antara data Dukcapil, DTKS maupun data bank. Kemudian KPM yang sudah mengundurkan diri atau melakukan graduasi sejahtera. Nah, baru saja untuk bantuan PKH dilakukan final closing yang menjaring semua KPM yang dianggap layak untuk diteruskan dan mendapatkan bantuan PKH periode Juli-September 2024. Namun sedikit mengherankan karena semua penerima yang kemarin cair di tahap lalu tidak semuanya ada dalam data bayar final closing. Tentunya ini membuat kekhawatiran, jangan-jangan tidak bakal cair lagi. Nah, perlu diketahui ya teman-teman, jika KPM tidak termasuk yang saya sebutkan tadi mengenai KPM yang tidak layak bansos dan manakala masih memenuhi persyaratan penerima, data keluarga utamanya yang menjadi komponen PKH masih terdata aktif DTKS dan Padan Dukcapil, kemudian masih ada atau masih hidup kategorinya, atau anak berkategori pendidikan masih sekolah dan terbaca di Dapodik, dan bukan termasuk keluarga yang ditidaklayakkan oleh pemerintah daerah, maka yakin saja masih tetap menerima bantuan. Karena proses pencairan di Kementerian Sosial itu ada yang pencairan di KKS, ada yang cair di PT Pos, di mana setiap pengelompokan berdasarkan periode salur. Berbeda waktunya sehingga tidak menutup kemungkinan perpindahan KPM dari KKS ke Pos, tidak menutup kemungkinan sehingga belum terbaca dalam data bayar untuk penyaluran PKH melalui kartu KKS. Kemudian sistem penyaluran PKH dilakukan per termin atau bergelombang, bisa jadi yang belum terbaca pada data bayar final closing yang baru-baru ini dan akan ada susulan final closing berikutnya. Nah, mungkin seperti itu ya teman-teman informasi mengenai final closing dan kartu KKS yang tidak bisa digunakan pada pencairan PKH dan BPNT September-Oktober. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.